Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indul berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan kemudahan nanti dalam memahami materi yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semuanya, silakan bagi yang belum disiapkan buku-bukunya, kita siapkan dulu. Dan kalau sudah siap, kita simak video pembelajaran kali ini. Ciri masyarakat sejahtera antara lain dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabar? Sepertinya ada yang sudah mulai bosan belajar daring ya? Mari sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, kita semua sehat, kemudian kita bisa kembali belajar di sekolah, bermain dengan teman-teman, dan belajar bersama Bapak Ibu Guru. Anak-anak hebat, hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Anak-anak hebat, di sepanjang jalan biasanya kita melihat banyak papan reklame. Ada papan reklame yang menawarkan produk, ada juga papan reklame non-komersial yang isinya tentang iklan layanan masyarakat, di antaranya adalah reklame yang mengajak kita untuk hidup sehat. Apakah kamu pernah melihatnya? Amati gambar reklame berikut ini. Di sini ada 5 gambar reklame. Kalian amati baik-baik. Apa isi dari setiap reklame pada gambar di atas? Kemudian, apakah menurut kalian reklame itu menarik? Apa alasannya? Mari kita bahas bersama. Reklame yang pertama berisi tentang menyelamatkan anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Reklame yang kedua berisi tentang himbauan untuk bijak dalam memilih makanan. Reklame berikutnya berisi tentang larangan merokok. Reklame keempat berisi tentang pencegahan demam berdarah. Kemudian reklame yang kelima berisi tentang informasi adanya lomba balita sehat di desa sejahtera. Soal nomor 2, apakah menurut kalian reklame itu menarik? Bagaimana anak-anak? Apakah menurut kalian reklame itu menarik? Iya, reklame itu menarik ya. Alasannya bisa bermacam-macam. Mungkin alasannya di antara kalian pendapatnya bisa berbeda-beda ya. Ada yang berpendapat gambarnya bagus, misalnya, atau warnanya menarik, atau bisa juga kata-katanya menarik dan sesuai. Anak-anak hebat, pada pembelajaran 2 videonya yang ini ya. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui bahwa reklame itu ada bermacam-macam. Di antaranya, ada reklame media visual seperti pada gambar yang sudah kita bahas tadi. Berdasarkan pemasangannya, reklame media visual ada yang dipasang di luar ruang. Contoh reklame media visual yang dipasang di luar ruang yaitu baliho. Baliho dapat digunakan sebagai media promosi atau pengiklanan suatu produk baru, dan dapat juga digunakan sebagai media pemberitaan kegiatan tertentu. Anak-anak,
Apakah kalian pernah melihat baliho? Ini di sini Bu Guru contohkan beberapa baliho yang Bu Guru ambil gambarnya dari internet. Silakan diamati. Jadi baliho bentuknya seperti ini. Baliho biasanya dipasang di tempat-tempat strategis di pinggir jalan. Biasanya banyak sekali baliho ketika mendekati pemilihan kepala daerah ya. Kalian pernah melihat kan ya? Iya, banyak sekali biasanya baliho calon legislatif, calon anggota legislatif maksudnya ya, atau calon bupati dan lain-lain. Tapi banyak juga baliho yang berisi tentang iklan layanan masyarakat, misalnya tentang ajakan untuk hidup sehat. Anak-anak hebat, apa yang akan kamu tuliskan dan gambarkan jika kamu diminta membuat baliho sederhana tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera? Gambarkan rancangan baliho tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Kamu dapat mencari gambar-gambar di media cetak maupun internet untuk mendukung rancanganmu ya. Jadi kalian bisa mencari gambar-gambar, contoh gambar yang ada di internet sebagai inspirasi untuk membuat tugas kalian. Gambar-gambar dapat digunakan dengan cara teknik montase. Buatlah rancangannya pada selembar kertas. Jika gambar rancangan baliho sudah kalian buat, silakan nanti difoto dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Anak-anak, ciri masyarakat sejahtera salah satunya adalah memiliki badan yang sehat. Sebagian dari kalian sudah memasuki masa pubertas. Nah, pada masa pubertas hendaknya kamu sudah bisa menjaga kesehatan tubuhmu. Misalnya dengan cara rajin berolahraga. Anak-anak, ingatkah kamu mengenai ciri-ciri masa pubertas? Mari kita simak kembali tentang ciri-ciri pubertas berikut ini. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan, ciri primernya yaitu menstruasi sebagai tanda telah diproduksinya atau dihasilkannya ovum atau sel telur. Ciri berikutnya yaitu tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara jadi melengking, payudara membesar, panggul membesar, timbulnya jerawat, kemudian cepat tumbuh tinggi atau crowsfoot, berkeringat lebih banyak. Kemudian ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki yang pertama yaitu mimpi basah, kemudian tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara jadi membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang dan janggut, timbulnya jerawat, cepat tumbuh tinggi atau crowsfoot, dada menjadi bidang, dan berkeringat lebih banyak. Selain sehat, masyarakat sejahtera juga harus memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari membaca bacaan berikut ini. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga ke desa maupun sampai ke pelosok desa. Pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi. Masyarakat desa akan berbondong-bondong bekerja di kota. Akibatnya, masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya di sektor pertanian.
Sektor pertanian memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam penyediaan pangan. Bahkan, pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian. Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya, mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran produk. Pelatihan tersebut menjadi bekal yang cukup bagi ibu-ibu di desa untuk mandiri berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Anak-anak, menurut kalian apakah judul bacaan tersebut sesuai dengan isinya? Iya, judul bacaan dengan isi bacaan sesuai. Judulnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isinya pun tentang upaya yang dilakukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebelum melanjutkan materi berikutnya, kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Anak-anak hebat, media menyampaikan informasi melalui bacaan. Tetapi, pada beberapa media dapat ditemui antara judul bacaan dan isi bacaan tidak sesuai. Hal tersebut dapat membingungkan pembaca. Bagaimana judul bacaan yang tidak sesuai dengan isinya? Nah, mari kita cermati bacaan berikut ini. Judulnya, Sukseskan Gerakan Literasi di Masyarakat. Indonesia ingin tingkat ekonomi masyarakatnya sejajar dengan bangsa lain. Upaya membangun kemampuan ekonomi untuk kemandirian dan daya saing merupakan bagian dari cita-cita Indonesia untuk sejajar dengan negara lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu menata sistem ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Secara sederhana, membangun kesejahteraan masyarakat hanya perlu dilakukan dengan menanamkan minat baca pada diri masyarakat. Jika minat baca masyarakat meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat. Oleh sebab itu, penanaman minat baca pada masyarakat perlu ditingkatkan. Penanaman minat baca harus dilakukan secara rutin, sehingga menjadi kegiatan literasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi tidak hanya dimaknai secara konvensional, yaitu kemampuan membaca dan menulis, akan tetapi dapat diterjemahkan sebagai kegiatan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kegiatan literasi ini diharapkan mampu meningkatkan pola pikir masyarakat. Masyarakat dapat menciptakan sebuah karya berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari membaca. Karya tersebut dapat dipasarkan atau dikenalkan kepada masyarakat umum. Kegiatan literasi dapat dilakukan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan literasi sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang menonton atau mendengar dari berbagai media elektronik lebih sering dilakukan dibandingkan membaca atau menulis. Kebiasaan masyarakat tersebut harus segera dikurangi. Masyarakat harus memperbanyak waktu untuk mengunjungi sumber ilmu pengetahuan, salah satunya perpustakaan. Perpustakaan berperan sebagai media pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan. Kegiatan pelatihan dan keterampilan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, perpustakaan sangat berperan kendali dalam penguatan literasi masyarakat. Perpustakaan
harus meningkatkan jumlah dan mutu buku untuk membangun bangsa yang gemar membaca. Anak-anak, bacaan di atas antara judul dan isi bacaan tidak sesuai. Apa judul yang menurutmu sesuai? Judul pada bacaan kurang sesuai. Judul yang sesuai misalnya menanamkan minat baca pada masyarakat. Anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Nah, itu tadi anak-anak, bagaimana materinya? Menarik bukan? Tentunya anak-anak juga bisa mencari lagi materi dari referensi atau sumber yang lain. Bisa dari internet, dari YouTube, maupun dari buku-buku yang anak-anak miliki. Tidak lupa materi yang ada di LKS maupun paket, anak-anak bisa membaca kembali. Dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya anak-anak coba. Dan nanti dikumpulkan pada waktu yang Pak Ibu sampaikan melalui WA Group. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.